Sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kami belajar bahwa ketahanan pangan tidak hanya dipahami dari teori, tetapi juga dari realitas di lapangan. Dan hari ini kami turun langsung ke daerah Mancang, salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam produksi jagung di Kabupaten Serang. Disinilah kami melihat sendiri bagaimana proses menjaga ketahanan pangan dilakukan, dari pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga tantangan yang para petani hadapi setiap hari. Semua menjadi pengalaman berharga untuk memahami kondisi pangan daerah secara lebih nyata. Ada banyak cerita di balik setiap baris tanaman jagung ini, cerita tentang usaha, adaptasi, dan harapan. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana para petani bertahan dan menjaga produksi tetap stabil, mari kita dengarkan langsung pengalaman mereka. Permisi Bapak, yang saya ketahui kan Bapak di sini sebagai petani jagung ya Pak ya? Iya. Ya, nah kalau boleh tahu nih Pak, apakah ada nggak sih Pak kira-kira kerjasama antara Bapak sendiri sebagai petani jagung sama petani yang lain seperti ini kan ada tanaman padi gitu dengan petani padi gitu Pak untuk mendorong penanaman supaya berhasil. Ada nggak sih Pak kira-kira? Oh ada ya Pak ya? Oh kalau boleh tahu diceritakan bagaimana tuh Pak keberhasilannya? Ya tentu ada komunikasi antara petani jagung dengan petani padi itu terus ada. Kenapa? Kalau misalkan memang kita tidak ada komunikasi, di sini kan posisinya petani hampir rata petani itu petani padi. Tapi kenapa kita sekarang petani jagung? Karena memang ada komunikasi. Ketika sudah selesai menanam padi, maka mereka fungsikan untuk menanam jagung. Awalnya seperti itu. Maka terjadilah sebuah komunikasi antara teman-teman petani ini untuk bagaimana caranya setelah padi maka nanti jagung. Untuk penanamannya lebih banyak petaninya. Lebih banyak petaninya, apalagi penanam padi. Kalau penanam padi kan memang lebih kepada mandiri secara pribadi ya, personal gitu. Maka kalau tanaman jagung itu memang kan teman-teman di BUMDes, dikelola oleh BUMDes, maka komunikasi BUMDes dengan petani-petani lokal, dengan petani padi itu berjalan. Artinya berjalannya apa? Ketika dia bertani padi, maka dia juga nanti ke depan akan ditarik menjadi petani jagung supaya dua-duanya berjalan. Tantangan terbesarnya adalah yang pertama jelas adalah air, yang keduanya adalah pupuk. Itu tantangan terbesarnya. Karena kan kalau kita berbicara air di sini hampir rata wilayahnya adalah tak ada hujan. Tak ada hujan. Ketika hujan turun, maka si tanahnya berair. Tapi kalau misalkan tanah enggak hujan, berarti enggak berair kan? Nah itu tantangan pertama. Yang keduanya kadang-kadang kita susah untuk mencari pupuk. Oh gitu. Susah kadang-kadang untuk mencari pupuk ya. Karena memang kurang tahu juga regulasi seperti apa dari pemerintahnya terkait masalah pengadaan pupuk untuk petani. Sekarang ini kan memang posisinya lagi digalangkan ketahanan pangan. Salah satu jagung juga kan adalah program dari pemerintah desa. Bagaimana caranya memang untuk berbicara ketahanan pangan. Nah, komunikasi desa ke masyarakat, ke petani itu biasanya membentuk poktan-poktan yang ada di masyarakat. Nah, poktan-poktan ini diberikan arahan, masukan oleh desa bagaimana caranya untuk menanam padi, menanam jagung dan juga palawija yang lainnya. Tapi untuk sementara ini memang masyarakat Mancak ini, desa Mancak khususnya ini lebih kepada banyaknya itu di padi. Ya, ini juga jagung juga katakan pemula gitu ya. Baru kali ini kita tanam jagung. Kalau dari Bapaknya sendiri nih sebagai petani, udah berapa lama sih Pak profesinya sebagai petani gitu? Khususnya di desa Mancak ini. Jagung baru ya. Jagung baru. Kalau ini baru. lebih kepada dia di padi dan juga palawija yang lain. Perawatan selesai nanti baru panen. Oh, baik. Gitu. Karena kan pertama buka lahan, yang keduanya proses penanaman, yang ketiganya perawatan, yang terakhir adalah pemanenan. Oh gitu. Jadi pasti semua petani di sini tahu lah ya Pak ya, step by stepnya ya untuk Insya Allah menanam semuanya jagung. tahu. Pintar-pintar ini apalagi Oh, nih? iya. Usai wawancara di lokasi pertama, kami melanjutkan ke area lain untuk melihat lebih dekat bagaimana alat-alat modern membantu meningkatkan efisiensi pertanian di Mancang. Permisi Bapak. Bapak kalau boleh tahu nih di hadapan saya itu ada alat apa ya Pak ya? Oh, ini namanya kultivator 2 ratori. Ini 2 kultivator yang kalau ini mesin terabas rumput. Oh gitu. Kalau boleh tahu setiap masing-masing alat itu fungsinya tuh untuk apa tuh Pak? Oh, kalau yang ini itu untuk pengolahan lahannya. Kalau yang ini untuk babad rumputnya gitu. Ini yang babad rumput dulu. Kalau ini setelah babad rumput kita diolah lahan. Kalau biasanya 1 minggu kita cangkul manual, kalau ini ya bisa berapa hari lah kita terbantu. Gitu. Lebih cepat. Lebih cepat juga untuk ini ya panennya juga ya Pak ya. Pengolahan lahannya lebih cepat, berarti masa untuk panennya pun lebih cepat lagi gitu. Oh gitu. Sangat ngebantu sih. Cuman kalau
ada keluh kesahnya kadang-kadang tanah itu kan nggak rata semua, gitu. Nggak langsung pindah orangnya, ini harus ikut pindah ya, ada angkat-angkatlah sedikit gitu. Informasi dari lapangan memberi kami pemahaman awal tentang kondisi pertanian di Mancak. Tapi ketahanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh peran lembaga desa. Karena itu kami berpindah ke pengurus BUMDes yang berperan dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi desa, termasuk sektor pertanian. Ada nggak sih proses komunikasi antara petani ataupun pengurus dengan para aparat-aparat di sini? Ya, Gitu. seperti dengan Polres, Koramil gitu, Pak. Tentu itu ada komunikasi antara pengurus BUMDes Bibitrik Desa Mancak dengan aparatur Desa Mancak, terus juga dengan kepala desa, dengan BPD. Karena memang bagaimanapun itu berjalannya, itu adalah kebijakan-kebijakan daripada pemerintah desa. Yang pertama, yang selanjutnya tentu itu juga didukung oleh semua aparatur pemerintahan, baik dari tingkat polsek, baik dari tingkat koramil ataupun kecamatan, bahkan memang tingkat Polres sudah support, dukung dalam program ketahanan pangan ya. Maka Desa Mancak ini kita lebih concern kepada penanaman jagung, supaya kita juga Desa Mancak ini, khususnya BUMDes Bibitrik Desa Mancak, kita punya unggulan, produk unggulan ataupun varian unggulan yang Komoditas. dari desa, komoditas unggulan dari Desa Mancak ya, khususnya jagung. Saat ini untuk warga pun keseluruhan belum, cuman 1-2 poktan yang lain atau langsung warga petaninya sendiri itu ikut program ini. Cuman nggak hektaran, palingnya 100-200 meter sampai di angka 1000-2000 meter itu ada yang ikut. Kita nggak langsung kita yang modalin sih, dia ikut sendiri, emang ketahanan pangan sadar dengan sendiri. Oh iya, betul, Pak. Karena ada kesadaran dari masyarakat sendiri gitu. Kita itu mencontohkan bahwa kita bergerak di ketahanan pangan itu ke sini, arahnya bakal seperti ini. Ternyata masyarakat itu ada yang paham dengan langkah-langkahnya. Kalau ingin ikut andil dalam satu program ketahanan pangan, apakah melalui pemerintah ataupun pribadi, itu tinggal dibalikan ke ininya aja. Kesadaran. Si masyarakat aja. Karena emang kan kalau di sini identik itu sama sawah dengan padi ya, dengan yang lainnya. Kalau jagung di sini sih sebenarnya bukan komoditas, khususnya di Kecamatan Mancak bukan komoditas, apalagi Desa Mancak. Tapi untuk saat ini kita usahakan untuk Desa Mancak sendiri dari BUMDes Bibitrik, jagung itu jadikan komoditas. Penanamannya mudah, terus tidak perlu biaya dan yang lain-lainnya itu nggak ringan lah gitu, cara perawatannya. Berarti dari warga sama aparatnya juga ikut andil ya Pak ya dalam Andil. pangan. Komunikasi itu pasti penting ya Pak dalam ketahanan pangan, benar. Itu kan bukan hanya terkait masalah di Polres, dengan Dinas Pertanian pun ya, betul. kita pertanian khususnya itu dengan Dinas Pertanian, kita intent lah. Iya, jadi komunikasi tetap berlanjut ya. Gitu. Nah, kalau kita kurang berkomunikasi itu kadang-kadang di lapangan dengan yang di ini tuh kadang-kadang salah paham. Iya. Jadi kalau kita udah komunikasi langsung terjun ke lapangan itu, ini kita yang kerjakan ini. Kita nggak perlu bicara, nggak perlu data, tapi kita butuh fakta. Biasanya kan kalau pemerintahan ininya datanya, kita itu kalau petani sebenarnya seluruh petani itu nggak perlu data, susah gitu ngerap itu. Tapi faktanya ada. Makanya langsung dikontrol kadang-kadang ke sini, Babinsa, Katimas. Oh iya ada. Pertanian, oh ada. Saya ucapin terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Untirta, tentunya dalam hal ini adalah jurusan komunikasi ya. Iya, betul. Komunikasi, dan juga kita terima kasih kepada aparatur Desa Mancak dan juga jajaran pemerintah tiap kecamatan. Tentu Bibitrik Desa Mancak atau BUMDes Bibitrik Desa Mancak ini ke depan banyak pembelajaran yang memang harus kita petik dan kita harus kita ambil dari setiap langkah-langkah kita lakukan. Maka hari ini teman-teman mahasiswa mudah-mudahan juga bisa membantu kita dalam rangka memang komunikasi ataupun melalui media ataupun yang lain-lainnya. Ya jangan segan-segan lah ketika misalkan kita berbicara untuk ketahanan pangan untuk memajukan sebuah desa. Karena memang kita fokus Bibitrik Desa Mancak ini, BUMDes Bibitrik Desa Mancak ini adalah bagaimana caranya kita untuk membangun, mendapatkan pendapatan desa untuk nanti Desa Mancak yang kuat. Itu sebenarnya. Terima kasih semua teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima Terima kasih kasih banyak banyak juga, juga, Bapak. Pak.